Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdi Prasetyo. Saya berasal dari Prodi PGSD kelas 1C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah mind mapping yang telah saya buat kemarin, yang temanya yaitu tentang bencana alam. Kemudian mengapa kok saya mengambil tema bencana alam tersebut? Karena pada sekarang ini adalah seperti yang kita ketahui, musim sekarang yaitu musim hujan. Jadi bencana alam lebih sering terjadi pada musim hujan pada sekarang ini. Seperti yang telah kita ketahui, kemarin banyak sekali terjadi bencana alam. Misalnya kemarin ada kejadian, yaitu yang pertama, pohon tumbang mengenai pengendara motor yang ada di Trenggalek, dan kejadian tersebut tidak terjadi satu kali, namun terjadi beberapa kali di sejumlah tempat. Yang pertama yaitu di Karangsoko, kemudian yang kedua yaitu di dekat rumah sakit Budiase, kemudian yang selanjutnya yaitu di Karangsoko lagi. Mengapa kok kejadian tersebut bisa terjadi? Ya, seperti yang kita ketahui, karena hujan sering melanda di sejumlah daerah yang ada di Trenggalek. Itu membuat struktur pohon itu menjadi rapuh, dan itu yang menjadi faktor utama terjadinya bencana tersebut. Kemudian bencana yang kedua yaitu tanah bergerak yang ada di Kecamatan Suro. Jadi tanah gerak ini semacam bisa dianggap tanda-tanda akan terjadinya longsor, karena tanah gerak ini bentuknya itu seperti tanah yang amblas, dan itu terjadi karena struktur tanah itu sudah tidak kuat karena seringnya terjadi hujan. Jadi akibat bencana tersebut, warga yang ada di sana itu menjadi takut. Kemudian rumah-rumah warga yang ada di sana pun juga ikut rusak. Jadi warga yang terdampak bencana alam tanah gerak itu yang ada di Suro, mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu bencana yang selanjutnya yaitu banjir. Jadi banjir ini baru terjadi kemarin, dan ya, banjir ini tentunya yang menjadi penyebab utamanya yaitu hujan yang intensitasnya tinggi. Jadi banjir yang terjadi kemarin itu terjadi di sejumlah daerah yang ada di Trenggalek. Seperti yang akan saya bahas ini, yaitu jadi banjir yang terjadi kemarin itu yang menjadi penyebab utamanya yaitu adalah hujan yang memiliki intensitas yang tinggi. Jadi dari
hujan tersebut itu mengakibatkan banjir yang merendam sejumlah daerah yang ada di Trenggalek. Jadi akibat banjir tersebut masyarakat Trenggalek itu menjadi kesusahan akibat banjir yang melanda rumah-rumah warga, itu membuat barang-barang warga itu menjadi rusak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah mind mapping yang judulnya yaitu 12.000 jiwa terdampak banjir, Pemkab Trenggalek bersama BPD giat membantu warga. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, jadi banjir ini kejadiannya yaitu pada tanggal 16 bulan Desember 2024. Untuk waktu kejadiannya yaitu pada saat malam hari pada tanggal 15 Desember 2024 itu di kawasan Trenggalek itu dilanda hujan semalaman sampai tanggal 16 Desember 2024. Hal ini yang menyebabkan banjir tersebut bisa melanda rumah-rumah warga tersebut. Kemudian penyebab banjir tersebut yaitu yang pertama adalah hujan tadi. Akibat hujan yang intensitasnya tinggi kemudian terjadi dalam waktu yang lama, itu membuat sungai-sungai itu meluap akibat air-air yang sudah tidak bisa ditampung oleh sungai tersebut. Kemudian faktor yang mendukung banjir tersebut terjadi yaitu kawasan Trenggalek memiliki karakteristik topografi yang membuat air sulit mengalir, sehingga genangan lebih mudah terjadi pada saat hujan deras. Selanjutnya yaitu kondisi drainase atau yang tidak memadai atau tersumbat beberapa lokasi memperparah situasi banjir tersebut. Akibatnya yaitu menghambat aliran sungai ke aliran yang salurannya lebih besar, sehingga air-air tersebut menjadi lebih mudah dan juga cepat untuk merembet ke kawasan warga. Selanjutnya yaitu penebangan hutan. Jadi akibat penebangan hutan yang ada di daerah aliran-aliran sungai itu membuat air tersebut tidak terserap dengan baik dan mengakibatkan sungai menjadi tidak mampu untuk menampung air-air yang air-air hujan dan memperburuk risiko banjir. Kemudian yang selanjutnya yaitu korban. Pada banjir tersebut yang melanda pada tanggal 16 Desember 2024 tidak mengakibatkan korban jiwa, yang menjadi kabar baik di tengah situasi yang sulit. Meskipun dampak dari banjir tersebut cukup signifikan, warga berhasil dievakuasi dan mendapatkan bantuan tepat waktu. Karena memang pada saat itu air itu masih belum naik pada saat warga mulai mengevakuasi barang-barang miliknya dan juga menyelamatkan diri mereka. Bagian selanjutnya yaitu kerugian. Jadi kerugian yang dialami yaitu rumah-rumah warga terendam banjir tersebut dan mengakibatkan beberapa barang yang dimiliki oleh warga tersebut menjadi rusak. Kerusakan barang yang
ada di sekitar rumah warga, meliputi yaitu seperti perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, kemudian kasur. Jadi barang-barang tersebut mengalami kerusakan akibat terkena air banjir tersebut. Karena pada saat itu barang-barang warga itu masih ada yang belum terselamatkan, yaitu barang-barang perabotan rumah tersebut. Selanjutnya yaitu kerusakan pada struktur rumah, seperti dinding, lantai, itu terbuat dari gipsum, itu mengalami kerusakan akibat terkena air tersebut. Karena gipsum itu strukturnya itu mudah sekali untuk rapuh dan juga hancur, dan jika terendam air yang waktunya cukup lama, yaitu barang tersebut akan mudah sekali untuk rusak. Kemudian yang selanjutnya itu fondasi rumah. Jadi genangan air yang berlangsung lama itu membuat fondasi rumah itu menjadi terkikis, kemudian mengurangi stabilitas bangunan tersebut, dan akibat hal tersebut itu meningkatkan risiko keruntuhan dari rumah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu instalasi listrik. Karena kabel dan saklar listrik yang terkena air itu sangat berbahaya. Jadi pada saat banjir itu kabel listrik hendaknya itu disingkirkan terlebih dahulu atau listrik dimatikan. Dan pada saat banjir tersebut listrik itu beruntung itu sudah dimatikan, jadi aman pada saat banjir tersebut. Selanjutnya yaitu gangguan yang cukup signifikan, yaitu gangguan pada saat aktivitas sehari-hari, misalnya bekerja. Akibat banjir tersebut, jadi pekerjaan yang seharusnya itu dilakukan menjadi tertunda akibat terjadi banjir tersebut. Karena otomatis karena rumah terendam banjir, maka mereka akan lebih sibuk di rumah untuk mengurus rumahnya sendiri. Kemudian gangguan aktivitas pada sekolah. Nah, ini aktivitas kegiatan belajar mengajar itu akan terhambat akibat banjir ini, karena sekolah yang seharusnya digunakan untuk proses belajar mengajar itu menjadi tergenang air, dan anak-anak pun kalau mau berangkat ke sekolah itu pasti juga tidak bisa akibat ada genangan air, dan motor pun akan menjadi susah untuk bergerak, dan apalagi mobil itu pasti tidak akan bisa untuk misalnya mengantar untuk sekolah. Selanjutnya yaitu transportasi. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, akibat banjir kendaraan itu sering terjadi kerusakan pada saat menerjang banjir. Misalnya saja motor metik, apabila dipaksakan untuk menerjang genangan banjir, itu pasti akan rusak di bagian CVT-nya.
karena air yang masuk ke dalam mesin tersebut itu akan menimbulkan kerusakan pada dalam mesin tersebut, dan tentunya untuk biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki motor tersebut itu pasti akan besar tentunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerugian pada ekonomi. Jadi kerugian yang pada bidang ekonomi ini yaitu yang pertama pengeluaran yang tak terduga. Misalnya warga harus mengeluarkan biaya untuk membersihkan rumah, memperbaiki kerusakan, dan juga mengganti-ganti barang yang rusak tadi. Jadi akibat banjir tersebut pasti warga harus membersihkan rumahnya sendiri, dan membersihkan rumah tersebut juga tentunya membutuhkan biaya, yaitu untuk membeli semacam sabun ataupun alat-alat kebersihan seperti sorok untuk menghilangkan air yang ada di dalam rumah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerugian usaha. Jadi bagi warga yang memiliki usaha, akibat banjir tersebut dapat merusak stok barang dan juga menghentikan operasional dan menyebabkan penurunan pendapatan. Misalnya yaitu usaha toko. Jadi apabila toko tersebut tergenang banjir dan apabila si pemilik toko tersebut tidak sempat untuk mengangkat barang-barangnya untuk ditaruh di tempat yang lebih tinggi, maka barang tersebut akan rusak dan juga akan mengakibatkan kerugian bagi si pemilik toko tersebut, dan stok pun menjadi menipis akibat banjir tersebut. Akibatnya yaitu pendapatan yang didapatkan oleh pemilik toko tersebut akan menurun. Selanjutnya yaitu risiko kesehatan. Ini pasti menjadi risiko untuk warga yang terkena banjir tersebut, karena dari banjir tersebut bisa mengakibatkan penyakit yang ditularkan oleh air, misalnya seperti gatal-gatal, kemudian terkena kutu air misalnya. Jadi air banjir ini biasanya akan tercemar limbah yang dapat menyebabkan penyakit seperti misalnya diare atau leptospirosis atau kolera. Jadi air banjir tersebut memiliki dampak yang cukup berisiko bagi kesehatan warga yang terdampak banjir tersebut. Kemudian stres atau trauma. Jadi banjir yang mengakibatkan rumah warga tersebut terendam itu juga berdampak pada kesehatan mental warga, yaitu menyebabkan kecemasan atau depresi akibat kehilangan benda-benda yang menurut warga tersebut berharga. Misalnya kehilangan benda misalnya emas akibat banjir, dan emas tersebut terkena air banjir kemudian hanyut terkena banjir, maka dari kehilangan emas tersebut akan mengakibatkan gangguan mental warga menjadi terganggu karena depresi akibat kehilangan barang berharga tersebut.
Misalnya juga pada saat banjir ada uang yang ditaruh di lemari misalnya, dan lemari tersebut terkena banjir, maka depresi tersebut juga bisa terjadi pada warga tersebut, karena uang warga yang seharusnya bisa dipakai itu menjadi rusak akibat terkena banjir tersebut. Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan pada saat banjir tersebut. Jadi pada saat itu pemerintah turun tangan untuk membantu membersihkan sisa-sisa banjir yang ada di sekitar rumah-rumah warga. Jadi tujuan pemerintah untuk melakukan hal tersebut yaitu untuk lebih tepatnya itu untuk membantu warga agar warga tersebut tidak kesusahan untuk membersihkan sisa-sisa banjir tersebut. Jadi upaya yang dilakukan pemerintah untuk membersihkan sisa-sisa banjir tersebut yaitu dengan menyemprot menggunakan mobil pemadam. Jadi untuk lebih memudahkan warga, pemerintah yaitu mendatangkan mobil pemadam tersebut, sehingga jalan-jalan yang ada di sekitar warga tersebut menjadi cepat bersih. Kemudian pemerintah juga membantu warga untuk membersihkan lingkungan yang membersihkan rumah-rumah yang ada di beberapa daerah yang ada di Trenggalek. Jadi selain tujuannya untuk membersihkan lingkungan yang ada di wilayah warga tersebut, tujuan pemerintah yang membantu warga tersebut yaitu untuk membangun rasa kebersamaan dan juga gotong royong, dan juga tanggung jawab kolektif terhadap kebersihan lingkungan. Manfaatnya yaitu mengurangi kotoran atau sisa-sisa banjir yang diakibatkan oleh banjir pada saat itu. Baiknya selanjutnya yaitu mitigasi. Yang pertama yaitu pengelolaan tata ruang dan lingkungan. Pengelolaan tata ruang dan lingkungan melibatkan perencanaan yang terintegrasi untuk penggunaan lahan yang berkelanjutan. Jadi untuk mengurangi risiko banjir, itu masyarakat bisa melakukan dengan cara yaitu lebih memperhatikan kebersihan dari sungai tersebut. Jadi apabila sungai itu ada gangguan atau ada sampah-sampah, itu juga akan membuat banjir itu akan lebih mudah untuk terjadi. Kemudian yang kedua yaitu sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini yaitu kombinasi dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mendeteksi bencana seperti banjir. Jadi biasanya untuk mengetahui bagaimana banjir itu akan terjadi, pada sistem peringatan dini ini menggunakan teknologi yaitu sensor atau analisis air. Jadi apabila akan terjadi banjir, maka sensor itu akan berfungsi, kemudian membunyikan alarm sebagai peringatan bagi warga yang ada di sekitar sungai tersebut. Jadi dengan warga mendengarkan
peringatan atau alarm pengingat banjir tersebut, warga menjadi lebih memiliki persiapan untuk menghadapi banjir dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh banjir itu akan lebih terminimalisir. Selanjutnya yaitu pengembangan infrastruktur pengendalian banjir. Untuk pengembangan infrastruktur pengendalian banjir ini mencakup berbagai teknologi seperti bendungan, yaitu untuk menampung air hujan dan untuk mengatur aliran sungai. Jadi dengan adanya bendungan ini air yang akan mengalir itu bisa dikendalikan dengan adanya bendungan ini. Kemudian saluran drainase atau untuk mengalirkan air secara efisien ke sungai atau ke laut. Selanjutnya yaitu rehabilitasi dan konversi lingkungan. Jadi rehabilitasi lingkungan ini berfokus pada pemulihan area yang telah mengalami kerusakan, seperti lahan pertanian, kemudian area hutan yang gundul. Jadi ini bisa dilakukan melalui penanaman pohon, pengelolaan limbah, dan restorasi habitat. Konservasi melibatkan pelindungan spesies dan ekosistem melalui kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk taman nasional dan cagar biosfer. Selanjutnya yaitu pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi program pendidikan lingkungan dapat dilakukan di sekolah-sekolah, kemudian komunitas, atau melalui media-media seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya kegiatan seperti workshop, seminar, kemudian kampanye kesadaran kebersihan lingkungan, yaitu bisa meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan lingkungannya. Jadi dengan melibatkan generasi muda, pengetahuan ini dapat dengan mudah ditransfer dan diteruskan ke generasi berikutnya. Kemudian yang selanjutnya itu perencanaan dan latihan tanggap darurat. Perencanaan tanggap darurat mencakup perbuatan rencana aksi yang jelas untuk berbagai jenis bencana. Nah, ini harus melibatkan analisis risiko, identifikasi sumber daya, dan penunjukan tim tanggap darurat. Latihan rutin seperti simulasi evakuasi itu sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, misalnya banjir, kemudian tanah longsor. Jadi keterlibatan komunitas dalam latihan ini juga membantu membangun solidaritas dan rasa saling percaya di antara warga. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah yang dilakukan saat terjadi banjir. Yang pertama yaitu evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan waspada terhadap arus bawah. Jadi pada saat terjadi banjir itu kita seharusnya segera untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi dan hindari mendekati kabel ataupun arus listrik yang ada di rumah, dan lebih disarankan pada saat terjadi banjir itu
listrik yang ada di rumah itu langsung dimatikan, karena apabila tidak dimatikan maka akan memberikan resiko yang tinggi. Selanjutnya itu jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Nah, jadi mengemudikan kendaraan apapun di saat banjir itu akan menyebabkan kerusakan pada transportasi tersebut. Misalnya ini mobil, saat banjir kita menjalankan mobil, maka mobil tersebut akan memiliki kesempatan untuk, jadi dengan kita menjalankan transportasi pada saat banjir itu, resiko kerusakan itu pasti akan tinggi, karena pada saat banjir transportasi tentunya juga air tersebut akan masuk ke dalam mesin transportasi tersebut. Misalnya mobil apabila dipaksakan untuk melaju pada saat banjir, maka besar kemungkinan mesin dari mobil tersebut akan terkena air dan mengakibatkan kerusakan yang fatal. Kemudian matikan saklar aliran listrik. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi pada saat terjadi banjir itu sebaiknya aliran listrik segera dimatikan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. Nah, jadi sesegera mungkin pada saat akan terjadi banjir itu barang-barang yang berharga dan juga barang-barang yang misalnya barang-barang penting seperti dokumen-dokumen itu segera angkat ke tempat yang lebih tinggi. Jadi risiko kerusakan itu akan berkurang. Selanjutnya itu siapkan penampungan air bersih. Nah, jadi pada saat terjadi banjir itu kan air itu otomatis akan kotor. Nah, jadi sebelum terjadi banjir atau sesudah banjir, jadi saat banjir mulai melanda ke dalam rumah itu, jadi pada saat banjir terjadi usahakan langsung menyimpan air yang bersih untuk membersihkan diri, supaya kita tidak kebingungan saat ingin bersih diri akibat air akan tercampur oleh air banjir. Dan selanjutnya itu waspada tempat melintasnya arus deras banjir. Nah, jadi pada saat banjir itu jangan sesekali untuk mendekat ke arah arus banjir yang deras, karena jadi dari arus banjir yang deras itu bisa berpotensi untuk menghanyutkan atau membawa misalnya kita apabila mendekati air tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari mind mapping saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.